Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Ibrahim, pendamping program Keluarga Harapan Kecamatan Mawoni Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan. Ya, pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang materi modul tentang perencanaan usaha di modul 2. Jadi sebelum kita mulai materi ini, Ibu-ibu sekalian, mari sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa sama-sama. Ya. Jadi Ibu-ibu sekalian, sebelumnya bulan lalu kita sudah belajar terkait masalah bagaimana kita menabung, yaitu guna untuk mengantisipasi jangan sampai ada kebutuhan mendesak sementara kita tidak punya uang dan terpaksa mengutang. Jadi ibu-ibu sekalian pasti sudah tahu ya cara menabung ya? Sudah, pasti sudah tahu bagaimana caranya untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan, mana yang lebih penting. Karena selalunya kita terjebak, selalunya keinginan, saya ingin itu, saya ingin ini. Sehingga materi ini juga adalah materi selanjutnya, yaitu tentang masalah memulai usaha. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu kalau kita bicara masalah mulai usaha, Ibu-ibu pasti sudah paham, bahkan sudah ada yang mulai usaha-usaha kecil ya. Iya Ibu ya? Iya. Ya pasti. Ya usaha juga untuk menghidupi anak dan lain-lain, itu selain itu usaha terus loh. Iya. Oke. Jadi tujuannya pembelajaran ini adalah pertama adalah mampu mengidentifikasi atau mengembangkan menilai kelayakan ide usaha. Yang kedua adalah memiliki keterampilan, memiliki gambaran. Jadi ketika kita berbicara tentang memulai usaha, ya berarti kita sudah memantapkan diri untuk kita beranjak dari keterpurukan. Artinya di materi sebelumnya ketika kita sudah menabung, maka kita sudah bisa mentaktisi pola-pola keuangan. Bahwa ternyata ketika ini kita harus pakai sistem amplop atau kas harian itu. Jadi di sini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, bicara masalah usaha itu sebenarnya adalah mudah, tapi tidak banyak yang lakukan karena dalam mindset mereka Bapak Ibu sekalian selalunya berpikir bahwa usaha itu kita pasti rugi, usaha itu ini. Padahal kalau seandainya Bapak Ibu tahu seluruhnya bahwa usaha itu sangat menyenangkan dan menguntungkan. Ya, karena usaha itu bertujuan untuk bagaimana kita mendapatkan pendapatan tambahan untuk kebutuhan keluarga, ya kebutuhan sehari-hari lah pokoknya. Bahkan kita bisa menjadi untuk berkembang sampai menjadi pengusaha besar berkat kesabaran dan ketelitian tentunya. Maka mari kita amati di poster yang ada di depan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai usaha itu, kiat-kiat atau cara-cara yang tepat adalah kita harus pertama itulah merencanakan usaha. Ya. Pasti sama dengan hal-hal lain, kita rencana dulu. Mau buat rumah, kita harus rencanakan dulu uangnya dari mana kan? Ya. Atau bahannya kita ambil dari mana? Berapa tahun saya bisa selesaikan kalau pendapatan sekian, sama pun di usaha. Makanya dalam usaha itu kita harus adakan namanya perencanaan. Banyak orang yang gagal, banyak modalnya, banyak pasarnya, tapi karena tidak mempunyai perencanaan yang matang sehingga dia tidak mampu untuk berkembang lebih baik. Oleh karena itu kita mulai di perencanaan. Apa itu perencanaan usaha? Ya. Jadi perencanaan usaha itu Bapak Ibu sekalian adalah cara kita mengatur atau melihat keadaan bahwa saya harus usaha apa. Ya. Pertama kita harus mengidentifikasi dulu, ya itu. Yang kedua kita harus menyesuaikan skill keterampilan kita. Jangan kita ikut-ikutan usaha. Oh dia kue, saya juga kue, sementara kita punya keterampilan itu bukan pada situ. Itulah namanya gunanya perencanaan. Ketika kita sudah bisa mendiagnosis bahwa pasar sekian dan lain-lain. Oke. Ya. Bapak Ibu di sini
Ya. Di poster ini adalah gambaran Ibu Lili yang awalnya dia berjualan ikan, ya, ikan segar. Pada akhirnya Ibu Lili kerugian, ternyata banyak saingan dan tidak berkembang, justru makin hari modalnya makin menipis. Nah, Ibu Lili menyadari bahwa ternyata saya kurang perencanaan, maka dia merencanakanlah usahanya sesuai dengan melihat potensi dirinya, keterampilannya, dan melihat situasi itu. Maka dia berjualan ikan balado, ternyata laku keras. Oke. Kedua daripada perencanaan adalah ini adalah susun usaha, rencana usaha dengan matang. Ya, jadi dulu cara kembangkan, pertimbangkan rencana usaha, susun cara matang, kemudian pantau kondisi keuangan usaha secara rutin. Itu secara garis besar, ya. Iya. Yang pertama itu, untuk pertama mulai usaha adalah kita harus menentukan usaha apakah yang akan dilakukan. Kita harus tahu usaha apa. Jangan ucuk-ucuk punya modal langsung rugi itu. Yang kedua, siapakah target pembelinya. Kita juga harus belajar di pasar. Jangan sampai kita sudah buat kayak Ibu Lili contohnya ini. Dalam beberapa tempat banyak yang jualan, ya, banyak sekali. Akhirnya dia pasar itu. Dia melihat potensi pasar. Kalau ikannya itu kayak ikan balado Ibu Lili, kalau saya masak itu simple. Nah, maka kita harus belajar yang namanya itu target. Siapakah target pembelinya? Ya, semakin banyak target pembelinya, ya berarti ya. Contoh begini, kita buat di rumah, kita mau jualan bensin tapi rumahnya kita bukan jalan raya, pasti akan berbeda dengan orang yang ada rumahnya di jalan raya. Artinya bahwa target pasarnya setiap orang lewat, begitu. Oke. Kedua, bagaimana untung bisa didapat nanti? Ya, ini juga penting, yaitu adalah pemilihan bahan dan promosi. Yang mana sebenarnya Bapak Ibu sekalian, bahan itu menentukan kualitas, bahan itu juga menentukan keuntungan. Alangkah bagusnya adalah pemilihan bahan. Anda mendapatkan Anda mencari bahan yang murah dan berkualitas. Terakhir adalah kita setelah usaha itu berjalan, maka kita harus promosi. Promosi itu penting Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Ya, melalui promosi usaha kita bisa dikenal. Makanya kiat-kiat untuk belajar usaha itu adalah kemudian mendapatkan informasi belajar. Cara belajarnya simpel, cukup bertanya kepada orang yang sudah sukses, ya, mendengarkan radio, membaca, dan baca buku-buku usaha, ya. Oke. Jadi terakhirlah mengembangkan usaha manajemen. Oke. Kita sistemnya adalah sistem manajemen. Kenapa di sini adalah memantau kondisi keuangan usaha secara rutin. Jangan sampai tiba-tiba usaha ini kok modalnya banyak, untungnya sedikit, bangkrut. Makanya di sini tips yang paling inti adalah pertama adalah strong atau kekuatan. Apa saja kelebihan usaha kita? Ya, yang kedua itu adalah kita punya peluang. Artinya kita juga harus kemudian tahu apa kemudian kelemahan kita dan ancaman usaha kita. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Anda menerapkan ini, pasti akan usaha Anda berjalan lancar dan akan sukses. Oke? Kita kan intinya kita lah sukses, tidak mungkin kita harus seperti itu terus Bapak Ibu sekalian. Bisa dipahami nih? Bisa. Oke, ada pertanyaan? Jelas. Oh, jelas ya. Jadi kalaupun ada pertanyaan di lain waktu pun silakan bertanya kepada saya bukan ahlinya, tapi kita saling sharingnya. Oke. Sebelum kita menutup ini, maka mari sama-sama kita berdoa supaya berkah ilmu kita atau penyampaian dan majelis kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya Malik Ibrahim mengucapkan selamat berjumpa di sesi selanjutnya. Billahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.